Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat teman-teman semua yang menonton video saya. Oke guys, jadi latar belakang saya buat video ini adalah saya pengen ngasih gambaran ke kalian terkait praktik penataan produk yang akan kita lakukan ya minggu ini. Nah, jadi dalam menata produk itu kita nggak asal ya guys, nggak asal nata. Ada yang namanya pedoman atau acuan dari penataan produk yang biasa disebut dengan SOP. Nah, SOP itu kepanjangannya dari Standard Operating Procedure. Nah, jadi bisa dibilang SOP penataan produk ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh nih untuk menata produk. Nah, sebenarnya setiap tempat retail, tempat pembelanjaan itu sebenarnya udah punya pedomannya masing-masing, tapi mostly as general gitu ya, mereka tuh menggunakan standar ini untuk menata produk gitu. Nah, jadi SOP-nya tuh apa aja sih? SOP-nya itu terbagi jadi dua. Yang pertama labeling sama display atau penataan. Nah, dalam label harga itu ada beberapa hal yang harus dimasuki nih. Yang pertama ada nama barang, ukuran barang, kode barang, harga barang, dan scanning. Nah, tapi scanning ini nggak mesti dimasukin. Karena apa? Karena udah ada namanya kode barang atau kode barcode barang. Nah, itu kan sama aja tuh. Jadi, kalau misalkan scanning nggak dimasukin ke dalam label harga, itu is okay. Karena memang sudah ada kode barcode-nya. Gitu. Nah, ini kalau kalian mau latihan ya membuat label harga, silakan kalian buka linknya. Habis itu kerjain deh gitu. Sebenarnya sih ini bakalan kalian kerjain sih, karena minggu depan itu bukan minggu depan sih, nanti pas penataan produk itu akan ada 3 agenda yang kalian lakukan, yaitu kalian menata produk, membuat price card, sama bikin POP. POP itu yang kayak promosi ini loh, tulisan-tulisan promosi gitu. Nanti akan saya jelasin ya sedikit. Oke. Lanjut. Nah, ini di SOP penataan produk swalayan. Cara pendisplayan produk swalayan sebagai berikut. Yang pertama, produk diklasifikasikan sesuai jenisnya. Nah, ini kemarin udah belajar ya sama saya gimana caranya ngekelompokin produk berdasarkan jenisnya. Ada yang masuk ke jenis breakfast, ada yang masuk ke jenis local basic, ada yang masuk ke jenis noodle. Nah, itu nanti produk-produk yang akan kalian tata itu kalian harus kelompokin dulu mereka tuh masuknya kemana. Dan nanti produk-produk yang ada di satu jenisnya sama, kalian tatanya barengan atau deketan gitu. Nah, kemudian produk ditata secara vertikal atau horizontal. Nah, ini udah belajar juga ya kemarin. Penataan vertikal berarti penataan dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, bentuknya berdiri gitu. Tapi kalau horizontal sebaliknya. Kalau horizontal itu berarti penataan yang melebar dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri. Dari kiri dulu yang besar, makin lama ke kanan makin kecil, atau dari kanan dulu yang besar, makin ke kiri makin kecil, kayak gitu. Nah, yang ketiga, produk fast moving dipajang lebih banyak di bagian depan. Nah, produk fast moving itu apa sih? Jadi produk fast moving itu adalah produk-produk yang memang sering dicari oleh konsumen. Produk-produk yang emang rutin nih dibeli sama konsumen, atau produk-produk yang emang biasa dikonsumsi sama konsumen. Itu namanya produk fast moving. Nah, ada lagi satu jenis lagi namanya produk slow moving. Dari namanya aja slow, berarti produk slow moving itu adalah produk yang enggak setiap hari bisa dikonsumsi sama konsumen. Jadi produk-produk yang bisa dibilang agak susah dijual, bukan susah dijual juga sih, tapi emang gara-gara ya konsumen enggak setiap hari ngekonsumsi itu, jadi di kategori ini ya produk slow moving. Contohnya itu kayak produk-produk pel-pelan, bisa juga kayak kalian tau Kanebo tuh yang buat ngelap itu, terus juga bisa kayak air freshener, pengharum ruangan. Itu kan nggak setiap hari konsumen harus mengkonsumsi itu gitu, bukan mengkonsumsi sih, menggunakan gitu ibaratnya. Jadinya maka dikategorikan slow moving tuh. Nah, yang keempat, jumlah tire produk sesuai dengan market share. Nah, tire produk itu apa sih? Tire produk itu adalah pemajangan barang ke belakang, dari depan ke belakang. Nah, kalian bisa lihat nih gambarnya. Nah, ini disebut sebagai tire produk. Nah, nanti jumlah kita tuh harus berapa sih menata produk dari depan ke belakang, itu nanti disesuaikan dengan market share berapa. Nah, nanti market share itu pasti akan di planning atau direncanakan oleh bisa tim marketing atau tim-tim terkait. Nah, kalian as pramuniaga, kalian nanti akan cuman tinggal ngelaksanain aja. Oh, ini harus ditata segini. Oh, oke, segini gitu. Kemudian rotasi produk FIFO.
FIFO itu adalah kependekan dari first in first out. Jadi bisa dibilang produk yang pertama kali ditata itu harus keluar duluan, karena memang produk yang lama, bahasanya gimana ya, jadi produk yang expirednya cepet gitu, bisa dibilang expirednya lebih cepet, itu harus ditaruh di bagian depan, karena biar langsung diambil sama konsumen dan dibeli sama konsumen gitu. Jadi bahasanya first in first out, berarti barang yang pertama kali kita tata itu harus keluar duluan gitu. Yang ke berapa nih? Yang kesekian gitu ya. Usahakan untuk meletakkan barang dengan tinggi yang sama, betul, karena biar enak dilihat ya nantinya gitu. Kemudian usahakan tinggi tiap jalur sama. Nah ini juga balik lagi ke estetika dan eye catching gitu ya. Kalau misalkan produknya itu punya tinggi yang sama gitu, pakai jalur tinggi yang sama, itu pasti akan enak dilihatnya gitu. Kemudian facing produk menghadap ke depan. Nah ini facing itu apa sih? Facing itu adalah bagian depan atau bagian muka dari sebuah produk. Jadi kalian nanti kalau menata produk, kalian pastiin semua produk yang akan kalian tata itu benar-benar menghadap ke depan sempurna. Gak ada yang menceng-menceng, miring-miring, itu gak boleh, harus ke depan. Oke? Nah yang terakhir adalah gunakan teknik eye catching dan color breaking. Nah saya bilang tadi eye catching. Nah kalian tuh harus menata secara eye catching. Nah, eye catching itu teknik memajang berdasarkan luas area pandang mata. Nah, biasanya nih level pandangan mata konsumen itu biasanya ada di rak yang memiliki tinggi antara pinggang sampai dada pengunjung. Jadi bisa dibilang produk-produk yang emang sering dicari pengunjung atau produk-produk yang punya profit tinggi itu biasanya ditaruh di bagian rak situ tuh, antara pinggang sampai dada pengunjung kayak gitu. Dan ternyata tuh color breaking ya. Color breaking itu berarti warnanya tuh nggak nabrak, warnanya tuh kayak apa ya, bertentangan gitu, nggak nyaru jadinya. Jadi konsumen bisa dengan mudah mencari produk yang dibutuhkan. Oke, nah lanjut ke praktik penataan produk. Nah ini praktik penataan produk nanti akan ada laporannya ya guys ya. Gampang kok laporannya, nggak yang gimana-gimana. Ini cuma jadi sebagai bukti aja kalau kalian pernah nih menata produk, pernah nih merancang penataan produk kayak gitu. Nah nanti laporan praktik penataan produk itu ada 3 poin ya. Pertama persiapan kerja, kedua proses, dan ketiga itu hasil kerja. Nah persiapan kerja itu nanti kalian isi alat dan bahan yang kalian gunakan. Misalkan kalau nata produk apa sih alatnya, gondola gitu kan. Atau juga bisa kalau kalian nanti bersihin gondolanya itu bisa pakai kemoceng atau pakai lap. Nah kalian tulis tuh alatnya apa aja. Kemudian bahannya tuh apa sih? Bahan itu adalah produk-produk yang akan kalian tata, kalian list tuh, kalian dapat produk apa aja, kalian list gitu ya. Nanti saya kirim kok laporannya kayak gimana, template laporannya kayak gimana, tapi di sini saya pengen memperjelas lagi aja gitu. Kok gitu mulu ya. Kemudian yang kedua tuh ada proses. Nah proses ini adalah dimana kalian menjelaskan langkah-langkah penataan produk yang kalian lakukan. Yang pertama tadi kan mengkelompokkan dulu. Kedua kalian menata produk. Nah menata produknya pakai teknik apa nih, vertikal atau horizontal. Nah kalian pilih misalkan teknik horizontal. Nah kalian sebutin tuh alasannya kenapa sih pakai teknik horizontal, misalnya karena barang terbatas gitu dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu hasil kerja. Nah nanti hasil kerja itu kalian masukin foto aja, foto dari penataan yang udah kalian lakukan. Jadi nanti pas kalian nata tuh nggak usah repot mikirin laporan ini deh, nggak usah. Yang penting nanti habis kalian nata, kalian foto udah gitu. Jangan lupa ya difoto. Nah ini dia contohnya. Jadi besok tuh kalian akan dikasih berbagai macam produk dan berbagai macam merek. Nah nanti kalian dites nih gimana nih cara kalian menata produknya. Nah pasti kan pertama kita harus ngekelompokin dulu kan, ngeklasifikasiin produknya dulu kan. Nah nih contohnya seperti ini. Nah ini dia, udah kita kelompokin nih ya. Tadi ada merek Milo, Ultra Milk, Lemon Water, Aqua, ABC Kecap, Bangga Kecap, dan lain-lain. Nah, ini udah dikelompokin. Milo kotak sama Ultra Milk itu masuknya ke jenis apa? Jenis milk. Terus Lemon Water dan Aqua masuknya ke drink. Kecap, saus itu masuknya ke
jenis seasoning atau bumbu. Terus juga tadi ada merek Kapal Api, Sariwangi, sama Teh Sosro. Dia masuknya ke breakfast. Nah, kenapa breakfast? Karena kopinya itu belum diseduh alias masih bubuk. Begitu pula juga dengan tehnya. Beda lagi kalau misalnya mereka itu udah ibaratnya udah bisa siap saji gitu, udah bisa langsung diminum, itu nanti masuknya ke drink. Karena kalau misalkan yang harus diseduh dulu itu masuknya ke breakfast. Lanjut gula masuknya ke lokal basic. Terus ada mie goreng masuknya ke noodle, heat masuknya ke insect killer, ini Stella masuknya ke air freshener atau pengharum ruangan, dan yang terakhir ini ada deterjen, ada pelicin Rapika, dan ada Molto pewangi pakaian, masuknya ke cleaning aid. Nah ini ya udah jadi nih dari merek tadi udah dikelompokin, ternyata ada 6 jenis ya, 6 jenis di departemen food dan ada 3 jenis di departemen non food. Nah ini di sebelah kiri ini ada bayangan lah ibaratnya gondola yang berisikan 4 rak. Nah gimana nih caranya kita nata dari produk yang udah kita kelompokin ke gondola? Oke, nah kurang lebih kayak gini ya guys penataannya dari produk yang udah kita kelompokin. Nah kenapa tadi kan lemon water beda jenis nih sama susu gitu kan, sama Milo, kok dijadiin satu rak. Terus juga ini Indomie gitu kan sama kecap kok dijadiin satu rak padahal kan beda jenis. Nah itu dia kenapa akhirnya ada 2 jenis dijadikan satu rak. Hal itu dilakukan karena barang yang kita punya ini terbatas gitu. Jadi mau nggak mau ada beberapa jenis barang yang kita jadiin satu rak gitu. Nah barang-barang yang kita bisa jadiin satu rak itu adalah barang-barang yang berkaitan. Contohnya kayak tadi nih Aqua sama Lemon Water kan masuknya ke drink. Nah Ultra Milk Milo ini masuknya ke milk. Nah walaupun ini beda jenis tapi mereka tuh masih mirip gitu loh. Kayak Ultra Milk sama Milo ini kan udah bentuknya UHT yang dimana kayak udah bisa langsung minum gitu kan, dan juga di display di kehidupan nyata di retail gitu. Sebenarnya si Ultra Milk dan Milo ini memang di display barengan sama minuman-minuman lain, minuman rasa, air mineral, dan minuman lainnya. Jadi kalau misalkan drink sama Milo itu masih bisa kita jadikan satu walaupun jenisnya ibaratnya jenisnya beda ya, tapi mereka tetap satu nih, yaitu minuman ya kan. Nah yang kedua ini breakfast. Kalau breakfast masih tetap ya kan, ada teh, kopi, sama gula. Oh iya, gula itu masuknya ke lokal basic ya. Nah ini kenapa akhirnya gula masuknya ke breakfast, karena memang biasanya orang kalau misalkan mau ngopi mau ngeteh gitu ya pasti kan nyari gula, bisa aja nyari gula gitu. Dan kopi juga kayak gitu, bisa aja orang pengen ngopi juga pengen cari gula, jadi gula bisa disandingin sama teman-teman breakfast gitu. Nah ini juga Indomie sama seasoning, kecap sama saus. Nah ini juga berkaitan kan kadang orang kalau misalkan mau cari Indomie ya bisa aja juga cari saus, karena ini kan yang paling mirip bukan paling mirip sih. Nah begitu juga sama ini mie Indomie sama seasoning, kecap, saus. Nah ini berkaitan kan karena kan bisa aja orang pengen beli Indomie pengen cari saus juga atau cari kecap gitu kan. Dan seasoning ini merupakan jenis yang paling cocok gitu kan sama disandingin sama mie goreng dibandingkan produk-produk lain. Kan gak mungkin kalau misalkan Aqua disandingin sama mie goreng gitu kan, karena udah jaka sembung banget nih. Apalagi misalkan hit magic gitu insect killer digabung sama Indomie, ya nggak boleh dong gitu kan. Jadi mau nggak mau barang yang mendekati untuk disandingkan dengan mie goreng itu adalah seasoning, itu kecap saus dan saus doang gitu. Nah terus yang terakhir ini non food. Nah non food itu biasanya ditaruh memang di paling bawah karena memang mereka itu adalah barang-barang yang beracun ya. Makanya kalau misalkan dapat satu gondola kayak gini terus ada produk food dan non foodnya, bukan biasain sih, tapi kayak
sebisa mungkin sih barang-barang non food ini ditaruh di paling bawah. Ini juga sebenarnya agak gak nyambung sih, karena ini kan deterjen, pelicin pakaian, pewangi pakaian, ini maksudnya cleaning aid, sedangkan Stella itu kan pengharum ruangan, Hit juga insect killer gitu kan. Nah, harusnya nih pisah nih gitu, walaupun sebenarnya emang masih deketan sih, tapi seenggaknya yang enggak berjejer sedekat ini harusnya. Tapi ya mau gimana lagi, karena memang barangnya terbatas dan juga raknya cuma sedikit gitu kan, jadi mau nggak mau barang non food ini kita jadiin satu aja di rak bawah. Habis itu lanjut ke noodles dan seasoning, lanjut ke breakfast, dan yang terakhir ada di minuman. Kayak gitu, kurang lebih kayak gitu sih guys. Buat penataannya, semoga kalian besok sukses ya, ambil nilai prakteknya, tenang aja, nggak usah gimana-gimana. Walaupun sama Bu Yunita besok beliau ini juga kok ngebantu kalian, bantu jelasin juga, bantu ngajarin juga gitu. Jadi semangat ya. Udah sih gitu aja. Saya pamit ya guys, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.